kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Oke Questioners, pada segmen sebelumnya kita udah bertanya-tanya sedikit nih tentang Mbak Anissa. Tentang perjalanan awal Mbak Anissa ke dunia industri film ya Mbak Anissa. Oke Mbak Anissa, aku udah penasaran banget nih. Kan Mbak Anissa udah banyak nih mendalami, memerankan, membintangi apa ya bahasanya lagi. Bermain film. Sudah banyak nih judul-judul yang Mbak Anissa bintangi. Nah cara Mbak Anissa mendalami satu karakter tuh bagaimana Mbak? Oke, jadi kalau yang namanya main film itu kan kita pasti dapat naskah kan, dapat skrip gitu. Nah, itu jadi modal pertama kita untuk mendalami karakter karena dari naskah itu kita bisa melakukan yang namanya bedah naskah. Ini dari aktornya sendiri dulu ya, aku sebagai aktor atau aktris yang memerankan gitu. Biasanya satu itu kita baca dulu tuh di naskah keterangan ada apa aja gitu, nanti ketahuan apa. Kemudian yang kedua kita juga bisa diskusi sama sutradara juga kayak gitu. Itu penting banget ya karena nanti kan sutradara yang akan memvisualisasikan ini semua gitu. Terus riset itu juga penting yang ketiga gitu. Apalagi kalau kemudian beberapa peranku kemarin tuh peran-peran yang datangnya dari masa lalu gitu ya. Jadi bukan di era sekarang gini. Jadi aku pasti melakukan riset kayak gitu. Riset ini bisa riset dari sumber foto, kemudian riset dari sumber literasi, kemudian juga biasanya aku selalu tanya ke sutradara preference filmnya apa sih untuk film ini, ada nggak film yang disarankan kayak gitu kan. Nah biasanya sutradara juga akan ngasih informasi ya gitu untuk film yang disarankan tuh apa gitu. Ya udah, jadi dari bahan itu semua kemudian aku olah untuk bisa menciptakan karakter ini kayak gitu. Tapi ada persiapan penting lainnya juga biasanya aktor itu latihannya tuh nggak hanya ketika dia mau dapat satu tokoh film, dapat naskah terus baru latihan, nggak. Jadi menurut aku ada hal sehari-hari yang bisa kita latihkan, mengamati gitu kan. Ya termasuk sekarang aku lagi ngamatin teman-teman, ngamatin bagi di sini observasi gitu. Ya, Mbak, ya siapa tahu nanti dapat peran jadi host gitu misalnya kan. Terus selain itu juga olah tubuh sih menurutku penting ya, olah tubuh sama olah vokal itu sebagai bentuk disiplin seorang aktor atau aktris gitu dalam sehari-harinya yang dia nggak hanya latihan ketika dapat naskah tapi juga sehari-hari juga latihan. Oke, berarti nggak hanya saat kita mendapatkan naskah lalu kita mendalami satu karakter itu ya Mbak. Jadi sebagai seorang aktor, aktris itu ada rutinitas yang harus kita lakukan juga ya Mbak, seperti olah suara tadi, olah tubuh juga. Nah kalau olah tubuh ini bagaimana Mbak? Apakah olahraga, nge-gym gitu atau bagaimana? Ya sebenarnya olah tubuh tuh bisa macam-macam ya, maksudnya itu tergantung masing-masing orang. Nah kalau kebetulan di aku sih memang olahraga ya, olahraganya juga yang aku enjoy aja. Misalnya aku suka yoga, terus aku juga suka berenang gitu, kemudian aku juga nge-gym kadang-kadang ya. Terus aku juga kadang-kadang suka lari, tapi bukan lari-lari dari kenyataan. Waduh, yang penting bisa merilekskan tubuh kita ya Betul. Mbak. Oke Mbak, ngomongin tentang mendalami suatu karakter, pernah nggak sih Mbak Anissa lagi mendalami satu karakter nih, tapi ke bawah sampai ke dunia nyatanya Mbak Anissa nih? Mungkin kalau ke bawah pasti tuh karakter pertama sih ya, nempel. Jadi aku waktu itu belum mengenal yang namanya teater. Jadi proses beraktingku itu agak terbalik. Terbaliknya itu adalah kalau orang-orang tuh biasanya dari teater dulu baru ke film, aku justru dari film dulu baru ke teater gitu. Jadi di situ kemudian aku tuh baru tahu ternyata ada namanya metode melepaskan karakter gitu. Itu dari kita ya Mbak. Dari orang teater justru. Nah karena awalnya aku nggak tahu gitu ya, jadi peran pertamaku itu nempel banget di aku tuh sampai selesai syuting tuh 1,5 bulan setelahnya. Itu yang sadar waktu itu cowokku. Kok beda? Iya, kata dia, kok aku masih sama sih sama karakternya kemarin gitu. Berarti emang ada treatment khusus lagi ya Mbak untuk melepaskan karakter yang kita mainkan. Betul. Nah untuk treatmentnya nih Mbak, selain olah suara, olah tubuh tadi, apakah dari Mbak Anissa sendiri nih ada treatment khusus nih untuk mendalami karakternya?
Ya tadi sih sebenarnya bukan treatment khusus yang gimana-gimana ya. Maksudnya ya pasti harus memperhatikan detail juga. Kemudian yang aku ceritakan tadi ya, semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan karakter yang utuh. Bahkan termasuk kadang-kadang kita juga bisa kasih diskusi itu ya, kalau sutradaranya memang bisa open discuss, termasuk lampunya nanti gimana supaya menciptakan, bisa nggak sih nanti pas bagian ini misalnya apakah gelap kayak gitu misalnya. Tapi ini maksudnya nggak selalu melulu seperti itu ya, tapi lebih kemudian ke kayak wardrobe juga, atau kemudian ke make up atau bahkan rambut gitu supaya menciptakan karakternya seperti apa gitu. Berarti bukan treatment khusus juga ya Mbak, tergantung karakter apa yang ingin kita mainkan nanti. Betul. Ya, Mbak. Ada nggak sih Mbak peran Mbak Anissa yang paling berkesan nih Mbak dari beberapa judul film yang pernah Mbak Anissa mainkan? Mungkin semuanya pasti berkesan ya, tapi ada beberapa peran tuh yang memang membutuhkan skill khusus yang dalam artian lebih yang effort menantang, lagi yang ya lebih Mbak. effort betul sekali. Jadi ada peran yang aku pernah dapet tuh harus pakai sling kayak gitu, dan ternyata kan pakai sling itu nggak gampang kayak yang dilihat ya, bahkan sakit sebenarnya. Sakit ya, Mbak? Ya, pakai sling tuh sakit. Terus itu baru pertama kali aku pakai sling, ada adegan semi fighting juga waktu itu, jadi harus latihan olah tubuhnya itu harus lebih kencang kayak gitu. Terus ada peran-peran juga yang menuntut aku membutuhkan konsentrasi lebih panjang, karena peran ini itu di filmnya itu mengawinkan antara film dan teater kayak gitu. Jadi susah banget, itu 90 menit nggak ada cut sama sekali. Jadi kayak main teater play tapi itu film. Jadi kayak berat banget gitu. Karena kalau salah di tengah-tengah nggak bisa di-cut, tapi diulangi lagi dari awal. Lagi ya, Mbak. Karena memang konsepnya yang 90 menit nggak ada cut. Waduh, itu Mbak Anissa mendalami peran itu atau menghafalkan naskahnya mungkin tuh berapa lama Mbak? Nah itu dia, aku cuma dikasih waktu 2 minggu. Waduh, 2 minggu menghafalkan skripnya ya Mbak, mendalami karakternya untuk pendek sekali memang waktu itu. Jadi memang idealnya untuk film-film yang panjang ya, dengan durasi bermain yang panjang dan filmnya sendiri juga membutuhkan effort yang lebih kayak gitu, tuh memang idealnya persiapan tuh bisa 1 bulan gitu. Karena itu kayak film pertamaku waktu itu dia 1 bulan. Jadi ada persiapannya, nggak hanya reading tapi ya tadi ya termasuk termasuk riset tadi kan dia karakternya perawat kayak gitu. Jadi aku juga riset perawat zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Bahkan karena di film itu kebetulan aku kan muslim. Nah, film ini bercerita tentang seorang uskup pribumi pertama gitu ya. Jadi aku juga harus mengikuti ibadah, melihat teman-temanku yang non-muslim untuk seperti apa sih mereka ketika beribadah di gereja kayak gitu. Karena ada adegan-adegan yang memang aku beribadah kayak gitu. Berarti karena itu bukan keseharian kita juga ya Mbak, dan itu film pertamanya Mbak Anissa juga, jadi pendalaman karakternya tuh mesti effort banget ya Mbak. Ya Mbak semuanya Anissa juga effort sih tapi. Iya, tapi mungkin lebih Mbak lebih bekerja keras lagi pas mendalami karakter itu. Mbak Anissa, obrolan kita akan terjeda lagi nih Mbak, karena ada yang mau lewat dulu. Untuk questioners di rumah jangan kemana-mana karena kita habis ini bakal seru-seruan bareng nih Mbak Anissa. So jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kamu kenapa? Kenapa sih kamu itu makan mie goreng tanpa aku? Kamu tau gak, aku tuh juga lapar nih, belum sarapan, cuman makan roti. Atau ini bisa dapat peran bayarannya 2 miliar enggak? Karena itu dibayar tuh